Shalom. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan bagi kita. Dan hari ini menjadi satu momentum yang sangat berbahagia buat kita. Secara khusus untuk ibu-ibu ALF dalam perayaan Natal hari ini. Dalam nuansa warna biru. Kira-kira kalau warna biru apa sih yang kita pikirkan? Ada yang memikirkan tentang warna biru? Walaupun gak dipikirkan tapi dipakai hari ini bersama-sama. Nah, ketika berbicara tentang warna biru itu memberikan satu pengertian berbicara tentang ketenangan di sana. Berbicara tentang kedamaian di sana. Berbicara tentang kepercayaan di sana. Maka saya yakin buat kita semua yang hadir saat ini, kita datang di hadapan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan dan kita boleh menikmati kedamaian yang indah yang dari Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan secara khusus tema Natal ALF hari ini berbicara tentang mujizat Natal. Kalau kita melihat 2000 tahun yang lalu, peristiwa Natal sudah sangat berbeda dengan yang kita lakukan hari ini. Kalau dulu tanpa persiapan, tapi sekarang persiapan terus dilakukan dari akhir November, masuk Desember, terus dan terus dipersiapkan. Dan itu menjadi satu kesukacitaan kita bersama di dalam mempersiapkan segala sesuatu untuk kita merayakan bersama tentang Natal itu sendiri. Dan mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Ketika malaikat itu datang kepada Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Satu bagian kebenaran firman Tuhan ini kalau kita mempelajari bersama-sama, kita merenungkan bersama-sama. Kenapa malaikat ini datang dan berbicara kepada Maria? Tugas malaikat itu bukankah dia melayani Allah di surga? Tugas malaikat itu adalah bagaimana dia terus dan terus melayani apa yang Tuhan inginkan. Secara khusus malaikat itu berada di surga. Tetapi di dalam peristiwa ini malaikat dikatakan turun datang kepada Maria. Masuk di dalam tempatnya Maria. Dan ketika dia masuk dan berbicara dikatakan Alkitab Maria terkejut. Kok tiba-tiba malaikat muncul. Maka di dalam Lukas pasal yang pertama ini di ayat sebelumnya dikatakan memang Allah yang menyuruh malaikat itu. Artinya malaikat datang berbicara kepada Maria itu berdasarkan perintah Allah. Karena malaikat itu berarti pesuruh. Artinya dia melakukan apa yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan berita sukacita. Dan dikatakan ketika berita itu sampai kepada Maria, maka apa yang terjadi dengan Maria? Dia bukan hanya terkejut di sana, bahkan dia banyak mempertanyakan tentang apa yang terjadi. Maka ketika berbicara tentang berita surga itu, apa yang disampaikan malaikat itu kepada Maria, maka itu lagi mau mengungkapkan Natal bukan dari dunia. Kita memang merayakan Natal di dunia, tetapi sesungguhnya Natal itu bukan dari dunia. Karena yang membawa pesan itu adalah malaikat yang disuruh langsung oleh Tuhan. Karena tidak ada penantian bagi manusia untuk kedatangan Sang Natal itu sendiri. Tetapi tidak ada yang mampu membatasi, menghalangi, mengacaukan apa yang menjadi ketetapan Allah untuk menyampaikan berita surga kepada manusia. Maka ketika bicara Natal bukan dari dunia, maka enggak heran. Kadang kita enggak suka. Alkitab menuliskan Natal itu datang enggak disukai kok. Bahkan Alkitab mengatakan bahkan mau dibunuh kok dia. Mau mengungkapkan kepada kita bahwa berita dari surga mau mengungkapkan itu caranya Tuhan untuk menyampaikan kepada umatnya. Tetapi belum tentu umatnya mau.
Bahkan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-11 dikatakan apa? Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya menolak dia. Menjadi pertanyaan, kalau berita ini adalah berita surga, berita yang indah, yang mulia, kenapa manusia tidak menantikannya? Kenapa manusia tidak menantikannya? Karena itulah manusia. Dia lebih suka dengan berita dunia. Dia lebih suka dengan gosip dunia. Dia lebih senang dengan cerita tetangga daripada cerita surga. Tetapi inilah yang terjadi kepada Maria yang tidak bisa kita halangi. Dan berita dari surga ini lagi mau mengungkapkan sebuah kesukaan yang besar. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa-bangsa. Kesukaan besar bagi dunia. Tetapi lagi-lagi tidak ada yang menyukainya. Bahkan Maria sendiri yang kaget. Bingung. Bahkan dia takut. Maka dari sini kita bisa belajar. Ketika berita surga adalah Natal bukan dari dunia, maka mau mengungkapkan segala yang terjadi di dalam peristiwa Natal itu desain Allah bukan manusia. Lalu manusia dituntut untuk apa? Kalau kita merayakan Natal, luar biasa kita mempersiapkan hari lepas hari. Sampai pada hari Natal ini, perayaan ini. Tetapi sejauh mana kita melihat rancangan Tuhan dalam hidup kita untuk menikmati kehendak dan ketetapan Tuhan di dalam rancangannya yang sesungguhnya bagi saya dan kita semua. Seringkali menjadi berbeda. Dan apa yang kita bisa pelajari dan lihat. Dari sini kita juga melihat kalau memang Natal itu dikatakan dari surga dan bukan dari dunia. Ternyata Natal itu juga bukan tujuan dunia. Maka enggak heran para imam hanya tahu melalui kitab suci. Dikatakan para nabi bahwa di Bethlehem akan lahir Kristus itu sendiri. Tetapi tidak ada yang mempersiapkan diri. Kenapa? Karena memang bukan untuk tujuan dunia. Tetapi adalah menjadi tujuan Tuhan bagi dunia. Maka sebagai tujuan Tuhan mau mengungkapkan apapun yang akan terjadi, manusia harus menerima setiap konsekuensinya. Maka pesan surga kepada Maria itu mengakibatkan sesuatu yang tidak mengenakkan bagi Maria. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas, maka kita menemukan Maria begitu kaget mendengar berita itu. Bahkan Maria sendiri tahu bahwa berita yang dia dengar ini, dia akan mengandung itu mau mengungkapkan sesuatu yang sangat bertentangan dengan kehidupan yang ada pada waktu itu. Yang pertama, Maria belum menikah. Yang kedua, dikatakan bahwa Maria itu masih perawan. Tetapi perawan tidak akan pernah menghalangi rancangan Tuhan baginya. Tidak akan pernah menghalangi apa yang akan dilakukan oleh Allah baginya. Maka ketika dia berkata seperti ini. Kata Maria kepada malaikat. Kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami. Ini adalah hal yang normal, hal yang wajar bagi manusia. Mempertanyakan sesuatu yang gak mungkin terjadi. Sesuatu yang tidak pasti di dalam kehidupannya. Tetapi sanggahan Maria ini lagi mau mengungkapkan, dia tahu bahwa ketika dia mendengar berita surga ini, dia tahu apa yang akan terjadi kepada dirinya. Karena tidak mungkin malaikat datang sembarang untuk berbicara. Tetapi dia harus melihat, merasakan setiap konsekuensi. Maka di dalam perenungannya ketika mengungkapkan aku belum bersuami, mau mengungkapkan itu gak mungkin terjadi. Dan kalaupun itu terjadi, betapa menderitanya seorang perawan yang akan mengandung. Apa kata dunia? Apalagi secara khusus bagi orang Yahudi, ini adalah berakhir kepada rajam atau akan berakhir pada kematian. Tetapi itu menjadi satu pemikiran yang membawa kepada penderitaan sekaligus perenungan dari seorang Maria ketika mendengar berita ini.
Maka kalau kita mundur di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17, pertama kali Tuhan bilang kepada Abraham bahwa nanti kamu akan punya keturunan. Tahu nggak yang dilakukan oleh Abraham? Tertawa dia. Masa kan aku udah tua seperti ini akan memiliki keturunan? Pasal 18, bukan Abraham yang ketawa. Dia lagi duduk di depan, di pintu kemahnya, siang. Alkitab mengatakan lagi siang, lagi panas terik. Jadi biasa kan laki-laki duduk di depan pintu. Dia lagi duduk, tiba-tiba ketika dia mengangkat wajahnya, ada 3 sosok pribadi yang berdiri. Dalam terjemahan itu mengatakan ada 3 laki-laki. Dikatakan 1 Allah dan 2 malaikat. Yang prainkarnasi lagi menunjuk kepada Kristus itu sendiri. Waktu dia melihat ada 3 pribadi, maka dia mengundang untuk masuk ke dalam kemah. Dia mempersiapkan segala sesuatu untuk melayani tamu yang datang itu. Dan dia mempersilahkan masuk. Dia masak, kemudian dia memberi yang terbaik, roti dan segala macam. Tetapi yang menarik adalah bukan Abraham yang dipedulikan. Justru yang ditanya, Abraham, di mana Sarah? Maka ketika dikatakan, di mana Sarah? Kemudian Abraham, dia ada di dalam kemah. Dan Alkitab menulis di dalam Kejadian pasal 18. Tahun depan aku akan kembali dan dia sudah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak. Dan yang terjadi adalah apa? Pasal 17, Abraham yang tertawa. Pasal 18, Sarah yang tertawa. Maka ternyata tertawa itu sudah ditulis dalam Alkitab. Tapi tertawa yang ditunjukkan oleh Abraham bersama dengan Sarah adalah tertawa atas keraguan, tertawa atas ketidakpercayaan, tertawa atas kemustahilan yang akan terjadi. Tidak mungkin terjadi, sudah tua, sudah mati haid, tidak mungkin. Tapi itulah otak manusia yang sangat terbatas. Tidak akan pernah mampu memahami cara Tuhan. Tidak akan pernah mampu memahami firman Tuhan yang sesungguhnya. Otak manusia ini sangat terbatas, sangat kecil. Tapi seringkali manusia menunjukkan betapa belagunya dia. Menganggap kadang dia lebih hebat daripada Tuhan. Dia lebih hebat dari sang pembawa berita itu. Itu terjadi realita di dalam kehidupan kita. Maka dari sini kita bisa belajar. Kalau Abraham dan Sarah menunjukkan ketidakpercayaan dengan mengungkapkan tertawa. Berbeda dengan Maria. Ketika dia dalam keadaan mendapatkan informasi atau berita dari surga itu. Dia hanya mempertanyakan karena itu nggak mungkin terjadi. Aku belum menikah, aku belum bersuami, enggak mungkin. Itu adalah hal yang pantas untuk dia pikirkan. Tetapi yang menarik dikatakan adalah apa? Dalam situasi seperti ini, justru dia mengatakan bahwa biar itu jadi karena aku ini cuma sebagai hamba. Maka ada sebuah perbedaan yang terjadi antara Abraham dan Sarah dan Maria. Kalau Abraham dan Sarah justru tertawa, tetapi itu tetap terbukti terjadi. Tetapi bagi Maria, dia bilang apa? Aku ini cuma sebagai hamba. Jadilah padaku seperti apa yang dikatakan. Apa yang difirmankan. Maka dari sini kita bisa melihat. Kalau Natal bukan dari dunia. Mau mengungkapkan semua rencana dan ketetapan Tuhan. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Tanpa keuntungan buat kita. Tanpa berbuat sesuatu. Kita berbuat sesuatu. Semua akan terjadi dengan sendirinya. Maka ketika Tuhan memakai Maria mau menunjukkan kemahakuasaannya, mau menunjukkan betapa luar biasanya kedaulatan Allah berlaku bagi manusia, maka berita surga yang seringkali membuat kita takut, membuat kita tidak suka, itu terjadi. Makanya banyak orang percaya, nggak suka dengan berita surga. Pertanyaan bagi kita, kalau zaman kita sekarang berita surga apa sih? Apa berita surga zaman kita sekarang? Alkitab menuliskan, Yesus sendiri mengatakan,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budimu. 4 bagian itu mau menunjukkan kesempurnaan kita untuk mengasihi Tuhan. Tapi kita gagal. Kita gak mampu. Rontok kita sama-sama. Dalam kehidupan berkeluarga aja kadang kita masih gak mampu menyatukan apa yang terbaik. Sama-sama pegang Alkitab tapi beda pendapat. Sama baca firman Tuhan, tetapi pertengkaran tetap aja terjadi. Sama-sama merenungkan firman Tuhan, sama-sama berdoa, sama-sama beribadah, tetap berbeda. Mau mengungkapkan apa? Ketidakmampuan kita mau memahami, tetapi Tuhan sudah mengajarkan kasihi dengan sungguh-sungguh. Itu baru pertama. Yang kedua, berita surga yang kita terima sekarang apa? Kasihilah sesamamu manusia. Tetapi berapa sering sakit hati membuat kita gak mampu untuk menerima orang lain dalam hidup kita. Tetapi berapa sering sakit hati membuat kita gak suka dengan banyak orang. Baru-baru ini saya bertemu dengan seorang anak Tuhan. Bagaimana mereka sebagai pendidik. Mereka membangun rumah tangga sudah belasan tahun. Tetapi di tahun 2025 ini, secara khusus mulai bulan Juli kemarin, keluarganya rontok. Mereka tidak dikarunia anak. Mereka hidup saling mengasihi. Tetapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika sang suaminya sakit, perlahan semakin drop. Tahun 2000 pasca COVID. 2000, 2021, 2022, 2023. Masuk 2024, akhir 2024. Istrinya justru melakukan hal yang salah di luar. Karena melihat suaminya tak berdaya dalam hidup. Tak mampu menolong dia. Tak mampu berbuat. Awal-awalnya dia mengantarnya ke rumah sakit. Awalnya terus bersama. Sekarang untuk dia berobat 1 minggu 2 kali. Nggak ada yang mengantarnya. Dia pergi sendiri. Sehingga dia mengatakan, saya akan meninggalkan dia. Kalau saya nggak meninggalkan dia, mendingan saya yang mati. Dan apa yang terjadi? Dalam situasi itu, dia mengatakan, lebih baik saya tiada daripada hidup seperti ini. Kemudian dalam diskusi itu saya mengatakan seperti ini. Ingat, kita bertemu dari tahun 2019. Sekolah, kuliah sama-sama. Berjalan bersama sampai selesai. Kamu melayani dan sekarang saya juga melayani. Kenapa di akhir-akhir kehidupan kita sampai seperti ini? Dan dia mengatakan, betapa manusia, khususnya pasanganku, ternyata gak mampu mengasihi aku seperti yang dia ungkapkan dalam nikah janjinya. Dan itu sangat menghancurkan. Bersama tapi terpisah. Terpisah tapi seatap. Sakit dan sangat menyakitkan. Maka dari sini kita bisa belajar. Ketika dalam situasi seperti itu, apa yang menjadi harapan? Maka ketika dia melihat istrinya lagi tidur, 1 lantai 2, 1 lantai 1, dia tidur, dia datang ke kamar melihat. Yang keluar hanya air matanya. Dia berkata, kenapa saya gak mampu mengasihinya lagi seperti waktu itu? Kenapa saya gak mampu? Maka dalam tangisannya dia telepon dan berkata, Yus, apa yang aku harus lakukan? Apakah aku harus mengakhiri semuanya? Saya cuma mengatakan sederhana. Pilihanmu adalah tanggung jawabmu. Lebih daripada itu, Tuhan yang menolongmu. Asal kamu percaya. Yus, sakit. Memang sakit. Tapi enggak ada pilihan lain. Kamu harus tetap bertanggung jawab. Kalau kamu benar mengasihi Tuhan, kamu akan tetap mengasihinya. Semakin sakit. Dalam sakitmu itu ketika engkau merasa semakin sakit dan melihat dia seperti itu. Di situ adalah kekuatanmu untuk terus bersama dengan dia dan mengasihinya. Dan sampai saat ini mereka masih bersama.
Maka dari sini kita bisa belajar tidak mudah untuk mengasihi sesama. Pasangannya pun gak mampu dia kasihi karena situasi seperti itu. Tetapi ketika melihat peristiwa Natal yang luar biasa, Tuhan gak peduli siapa ya kita, Tuhan gak peduli siapa Maria, Tuhan gak peduli siapa Yusuf. Yang dia pedulikan adalah dia mau hadir di dalam kehidupannya. Maka Natal adalah bagi yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14 mengingatkan kita bagaimana kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Maka dari sini kita bisa melihat Natal diperuntukkan bagi yang berkenan kepadanya. Siapa yang berkenan padanya 2000 tahun yang lalu. Maka kalau kita membaca Alkitab, di situ ada gembala-gembala. Di situ ada orang Majus. Siapa lagi yang berkenan? Yaitu adalah Yusuf dan Maria itu sendiri. Yang lain di mana? Sebegitu besar dunia ini, hanya segelintir orang yang berkenan kepada Tuhan. Hanya segelintir orang yang menerima kesukaan besar itu, yang mendengar langsung dari malaikat. Maka di dalam bagian ini, sebagai ibu-ibu, apakah kita masuk sebagai orang yang berkenan kepadanya? Mari kita menguji hati kita. Kita menguji pikiran kita. Sejauh mana perjalanan kehidupan kekristenan kita. Dan sejauh mana kita mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Atau sejauh mana kita menjauh dari kehendak dan ketetapan Tuhan. Karena yang berkenan kepadanya hanya sedikit. Tetapi keunikan kita bersama di sini secara khusus ALF. Ini adalah merupakan kelompok ibu-ibu yang luar biasa. Kita Jabodetabek. Benar kan? Semua dari ujung ke ujung. Bertemu di ALF. Sama-sama senyum, sama-sama bawa makan, sama-sama bawa minum, sama-sama tertawa, sama-sama menyanyi. Memiliki keunikan, tapi punya kesatuan yang begitu kuat. Kalau ibadah ALF biasa, belasan. Tapi kalau Natal bisa banyak begini. Memang Natal tiap hari berbeda ya. Tapi itu menjadi bagian keunikan bagi kita. Ada yang rajin di sini bawa makanan, ya kan? Ada yang rajin dekorasi. Wah, itu kalau disatukan, betapa luar biasa ALF di tempat ini. Mau mengingatkan kepada kita, yes, kita menjadi bagian dari orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Kemudian kita bisa melihat bagian berikutnya. Maka di dalam proses ketika Tuhan menyampaikan berita surga melalui malaikatnya, ada satu hal yang berbeda. Kita menemukan Yusuf. Yusuf itu 3 kali ditemui malaikat. Amin. Benar gak 3 kali? Oh gak tahu, buka Alkitab dulu kita baca. 3 kali ditemui malaikat. Pertama waktu dia mau berpisah. Dia mau gak mau sama-sama dengan Maria. Tapi malaikat bilang jangan. Kamu harus mengambil Maria sebagai istrimu. Dan dia melakukannya. Yang kedua apa? Yang kedua ketika lahir. Datang lagi malaikat pada Yusuf. Yusuf, malam ini juga angkat kakimu, bawa istri dan anakmu pergi ke Mesir. Apa yang Yusuf lakukan? Dia taat. Dia pergi ke Mesir. Tahu nggak perjalanan dari Bethlehem datang ke apa? Dari Nazaret ke Bethlehem. Kurang lebih 129 kilometer. Kalau kita jalan kaki zaman itu sekitar 4 sampai 6 hari. Tapi jadi pertanyaan adalah, ibu hamil 9 bulan kan udah mau melahirkan kan? Dia harus menempuh perjalanan sedemikian jauh. Di mana mujizat yang terjadi pada Maria? Ketika hamil 9 bulan, melakukan perjalanan sepanjang 129 km kurang lebih. Dan dia sampai di Bethlehem. Dan yang lebih menyakitkan lagi, baru selesai melahirkan, suruh angkat kaki pergi. Tahu berapa kilometer antara Bethlehem sampai ke Mesir?
kurang lebih 640 sampai 650 kilometer. Artinya berminggu-minggu perjalanan. Apa yang kita pikirkan perempuan yang baru selesai melahirkan perjalanan jauh? Yang pertama, pasti dia kan lagi lemah kan. Udah pasti pendarahan. Itu udah pasti. Dan yang kedua, pasti dia sulit untuk berjalan. Yang ketiga, dia akan menghadapi panas, terik. Dia akan menghadapi angin malam. Dan yang keempat apa? Belum dia menghadapi yang namanya apa? Penyamun pada waktu itu. Tapi heran, baik Yusuf maupun Maria nggak peduli dengan baru lahiran itu. Yang mereka pegang, yang mereka ingat, apa kata Tuhan? Pergi lari ke Mesir. Hanya itu aja. Simpel sekali. Maka bukan masalah persoalan yang mereka pikirkan, yang mereka akan hadapi di perjalanan. Tetapi yang mereka lakukan adalah apa yang menjadi perintah Tuhan. Maka ketetapan Tuhan itu tidak ada perbantahan. Tetapi kadang kita, ayo kita ibadah. Aduh nanti Jak. Yuk kita sembahyang. Aduh nanti Jak minggu depan. Aduh cuacanya lagi gak bagus. Aduh suami lagi suruh saya masak ini makanya lagi repot di rumah. Terlalu banyak alasan bagi kita ketika kita berbicara apa yang menjadi yang namanya ibadah. Mau doa, siapa yang rajin doa di sini? Biasanya ibu-ibu rajin berdoa dari bapak-bapak. Kalau bapak-bapak rajin berdoa dari ibu-ibu itu mujizat. Kalau ibu-ibu yang rajin berdoa mujizat Natal. Artinya apa? Sama-sama harus rajin. Jadi dari sini kita bisa melihat, iya ya, jangan sampai kalau Maria dan Yusuf begitu yang mereka pikirkan hanya apa yang Tuhan katakan. Dan yang gak enak lagi adalah apa? Hei, kamu lari ke Mesir karena apa? Mereka dalam ketakutan juga. Karena apa? Mau dibunuh anak-anak yang di bawah 2 tahun. Jadi bayangkan dalam perjalanan memikirkan nanti kalau ketemu dengan si pembunuh ini apa yang terjadi. Tapi mereka gak peduli, mereka tetap pergi. Tunggu kata malaikat, sampai aku ngomong lagi baru kamu pulang ya. Balik lagi ke Nazaret. Dan ketika Herodes mati, datang lagi malaikat. Sup, kau bawa lagi si Maria sama anakmu. Pulang ke Israel. Pulang lagi. Betapa tidak mudahnya perjalanan sang Natal. Maka yang paling penting kita lihat adalah bagaimana Maria percaya dan taat. Maka ketika kita belajar tentang mujizat Natal, yaitu berbicara datang dalam kemustahilan, namun nyata di kehidupan. Ketika kita berbicara mujizat Natal, datang dalam kemustahilan, namun menjadi nyata di kehidupan. Maka ini mau mengungkapkan kepada kita bahwa mujizat Natal itu akan terjadi dengan sendirinya. Yang dituntut bagi saya dan saudara cuma satu, ikuti apa yang Tuhan mau. Lakukan yang apa Tuhan perintahkan. Dan yang kedua, mustahil bagi manusia, namun tidak bagi Allah. Persis seperti yang Tuhan sampaikan kepada Sarah. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hal yang sama juga malaikat sampaikan kepada Maria. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka hal ini mau mengungkapkan kemustahilan itu hanya ada pada pikiran kita manusia. Mungkin kita bilang begini, kenapa ya menantu saya kok enggak berubah ya? Kenapa suami saya enggak berubah? Kenapa anak-anak saya enggak berubah? Aku mendoakan, aku mengingatkan, aku menasihati, enggak berubah. Kadang kita menjadi jenuh dan mustahil keluargaku berubah. Mustahil menantuku sayang sama gua. Tapi kalau kita baca Alkitab, enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kadang kita yang membatasi kuasa Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita. Sekalipun kita tahu apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, kita membatasinya sendiri. Maka perjuangan kita adalah apa? Cukup percaya dan taat, mengikuti dan terus mengikuti.
Ada sebuah kesaksian dari seorang ibu yang ada duduk di sini, tapi saya nggak mau ngomong siapa namanya. Kalau ibu-ibu baca Reformata online, maka di situ ada. Di dalam tema di situ dikatakan, ketika lonceng gereja memanggil. Ada seorang ibu di sini berawal dari keluarga Muslim. Tapi hanya karena mendengar lonceng gereja berbunyi. Dari masa anak-anak, dia pingin untuk ada di gereja itu. Tapi terbatas karena keluarga Muslim. Gak mungkin ada di sana. Tetapi apa yang terjadi? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, terus dan terus. Hanya karena dengar lonceng berbunyi. Akhirnya beliau tetap sampai masuk dalam gereja. Bukan hanya masuk, tapi menjadi percaya pada Kristus. Dan bukan hanya menjadi percaya pada Kristus. Keluarganya menjadi keluarga yang percaya pada Kristus. Dari situ kita bisa belajar. Hanya karena mendengar bunyi lonceng gereja, seseorang bisa datang kepada Tuhan. Kalau kita zaman kita sekarang gak ada lonceng gereja lagi. Biasanya melalui apa? Handphone bunyi, handphone. Oh, ada berita apa? Doakan hadirlah ibadah ALF hari Kamis. Aduh, saya gak bisa hari ini ya, sibuk. Susah. Hari Minggu, aduh gak bisa lagi di luar kota. Dan segala macam, terlalu banyak alasan bagi kita. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa mujizat Natal tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak. Maka apa yang menjadi pembelajaran bagi kita di sore hari? Yang pertama, berita surga tidak selalu menyenangkan bagi dunia. Berita surga itu tidak selalu menyenangkan bagi kita. Tetapi ingat, sekalipun itu tidak enak bagi siapa? Bagi Yusuf. Dia enggak enak bagi Maria. Tetapi apa? Dia tetap menjalaninya. Maka hanya sedikit orang yang mau menerima berita surga itu. Tetapi kalau bicara berita dunia, wah kita paling suka. Kalau bicara berita dari diri kita sendiri, wah itu lebih menyenangkan. Yang menyukakan kita pasti kita senang. Tapi ketika bicara berita surga, kita sulit. Sebagai contoh berita surga lain-lain. Ampunilah mereka seperti yang Tuhan lakukan. Sulit bagi kita mengampuni. Kasihi mereka sulit juga. Tapi itu dari surga, itu berita dari surga. Tapi lagi-lagi kita gagal. Kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Apa yang kita harus kenakan? Kita kenakan apa yang Tuhan ajarkan, kita kenakan apa yang Tuhan didik dalam hidup kita. Tapi lagi-lagi kita sulit menjalaninya. Maka pegangan kita adalah mujizat Natal itu terjadi ketika kita melihat kepada Tuhan dan tunduk dan menjalani mengikutinya. Hal yang kedua, bahwa berita surga adalah kepastian dan bukan kemustahilan. Jadi jangan pernah berpikir sulit untuk merubah diri saya. Pak, saya sulit berubah. Hidup saya kayaknya dari dulu sampai sekarang begini-begini. Ingat. Berita surga itu kepastian. Maka apa yang diajarkan firman Tuhan itu adalah kepastian bagi kita. Bukan kemustahilan. Maka tidak ada satupun dari kita yang tidak berubah. Kalau memang kita sendiri gak mau berubah. Artinya kita bisa berubah dalam keadaan, dalam hal apapun, dalam kondisi apapun. Kalau kita apa? Mau untuk berubah. Dan itulah menjadi perjuangan kita. Dan yang terakhir, berita surga menuntut kesetiaan dan ketaatan. Pak, saya hanya setia ketika saya Julius Mongkolomban mengambil engkau Lydia untuk setia menjadi istri dalam keadaan suka, duka dan segala macam. Giliran ada masalah, apakah saya harus mengatakan, saya udah gak suka lagi? Apakah kita akan mengatakan seperti itu? Kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Karena apa? Yang dituntut adalah kesetiaan. Mungkin sulit berubah, mungkin gak mampu berubah, tetapi kita tetap setia mengasihi, kita tetap setia mendoakan, dan kita tunggu waktunya Tuhan untuk menolong kita. Maka pergumulan kita sebagai ibu-ibu tidak akan pernah berhenti di atas bumi ini. Berhenti kalau kita sudah tiada.
Tetapi kemenangan kita ketika kita tidak berhenti, tetapi ketika kita tidak berhenti, namun tetap percaya, taat dan setia kepada Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Biarlah di momen Natal ini kembali mengingatkan kita, iya, Tuhan hanya menuntut setia dan taat pada panggilannya. Maka Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati kita semua.